Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Amma ba'd. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Oke, para teman-teman, ada yang sama official, sahabat-sahabat yang sama official, saudara-saudara yang sama official, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga kalian sehat walafiat. Tak hanya kuat tapi juga mampu melaksanakan salat. Iya. Oke, hari ini kita tidak sharing tentang bagaimana tanaman odot, kita tidak sharing tentang kambing, tidak. Pokoknya tidak sharing tentang dunia perodotan dan perkambingan. Seperti itulah mungkin ya. Tapi juga kita tidak sharing dengan kata-kata orang bijak, kata-kata nasihat atau apa. Tidak. Tapi kita ingin sharingkan kepada teman-teman semua sebuah kebaikan yang luar biasa. Mumpung bulan ini bulan Rabiul Awal, ya, Rabiul Awal, kita sharingkan ada satu mukjizat Rasulullah SAW dan ini jarang sekali diangkat, dan kisah ini ada di hadis Bukhari, ya, riwayat Bukhari. Jadi hadisnya sahih tentunya ya. Nah, bagaimana kisah ini? Insya Allah teman-teman kita akan kisahkannya teman-teman ya. Tapi sebelumnya teman-teman jangan skip ya. Supaya kita semua mendapatkan manfaatnya. Oke, kisah ini ada di riwayat Bukhari. Ya, hadisnya sahih. Ada seorang Yahudi ya di Jazirah Arab ya, selalu membuat kekacauan, tapi dia mainnya di belakang layar. Ini yang sulit teman-teman, sama dengan orang munafik. Innal munafiquna darkalu asfalu safilin ya, seperti itu. Luar biasa, sama dengan orang munafik. Dan orang-orang munafik itu tempatnya na'udzubillah dasar neraka. Allah, astagfirullah. Dan ini sama, orang Yahudi kemudian selalu menjadi pemain belakang layar. Kalau ada penyerangan mendadak, dia yang sponsori. Kalau ada wanita yang suka mencela Rasulullah, dia yang backing. Kalau ada penyair yang suka membuat syair kemudian menjelek-jelekkan Rasulullah, dia yang ongkosi. Pokoknya apapun, pokoknya dia semua ya. Dan ini munafik ya orangnya, laknatullah alaih. Namanya munafik ya. Suatu ketika Rasulullah SAW ba'da subuh, setelah sholat subuh, Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat dan berkata, siapa yang bisa menyelesaikan Abu Rafiq ini? Artinya ini kalimat sopannya Rasulullah, siapa yang bisa menyelesaikan Abu Rafiq, membunuh Abu Rafiq. Nah, ada seorang sahabat yang gentleman tentunya mengangkat tangan bahwa saya ya Rasul. Namanya Abdullah bin Abi Atiq kalau tidak salah ya. Saya Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau begitu silahkan ajak beberapa temanmu yang mau ikut. Dan Abu Rafiq dan Muhammad bin Atiq pun ini mengajak beberapa teman, tapi dalam kisah ini tidak dijelaskan berapa orang yang diajak. Wih, ada orang. Alhamdulillah ada teh. Bismillah. Kita pakai layar depan yang temannya di tangan kiri. Maaf, pakai layar depan di tangan kiri. Nampak di kamera tangan kiri, tapi sesungguhnya tangan kanan. Oke, lanjut ya. Di dalam sebuah hadis dalam kitab Abu Hajar Al-Asqalani ya, Fathul Bari, dikatakan bahwa Abdullah bin Abi Atiq ini orangnya rabun ya, minus, matanya rabun. Dulu kan tidak ada kacamata teman-teman, tidak ada kacamata. Jadi kita bayangkan bagaimana orang yang rabun
penglihatannya bagaimana, tapi tetap dia mau menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Rasulullah SAW ini. Nah, sesampainya di sana, sampai di pintu gerbang, dia melihat, wah, luar biasa, sulit ini kita tembus pintu gerbang karena penjaga di situ dia standby. Kemudian penjaga di situ mengetahui siapa orang yang tinggal di kompleks Abu Rafiq. Siapa orang? Dia hafal semua. Jadi agak rumit untuk bisa tembus markasnya. Sehingga Abu Rafiq mengatakan, sebentar, saya mau cek dulu. Teman-temannya mengatakan, kalau begitu saya istirahat dulu ya Abu Rafiq. Silakan istirahat, silakan. Ya, Abu Rafiq mengecek sampai ke sana. Sampai tak lama kemudian ada suara riuh gitu. Dan pintu gerbang kompleks kerajaan Abu Rafiq ini terbuka. Nah, semua masyarakat Abu Rafiq keluar membawa obor. Dulu belum ada lampu teman-teman, atau senter nggak ada. Semua bawa obor dan berteriak, unta raja kami Abu Rafiq hilang, unta raja kami Abu Rafiq hilang. Apa kata Abdullah bin Abi Atiq? Wah, ini kesempatan bagi saya. Saya akan menyusut ke dalam benteng pertahanan Abu Rafiq itu. Yang menyusut di keramaian orang, kemudian masuk di sebuah kandang keledai. Ini luar biasa. Kandang keledai itu teman-temannya, walaupun ada apa di sekitarnya, kalau dia tidak mau bunyi, dia tidak mau bunyi. Walaupun tidak ada apa-apa di sekitarnya, kalau dia mau bunyi, pasti dia akan bunyi. Dan kata Allah Subhanahu wa taala bahwa inna ankaran aswajan la sautun hamir. Bahwa suara paling jelek itu adalah suara keledai. Ya. Biar ada bom di dekatnya, pokoknya tidak ada urusan dengan Belanda. Menyusut. Abdullah bin Abi Atiq melihat semua. Agak rumit ini. Dia melihat kondisi pintu gerbang. Oh, ada cantolan. Ya, pintu gerbang orang-orang pada saat itu tertutup. Kemudian di sini ada cantolan. Tak. Nah, membaca semua. Dia mendengarkan suara gelap, teman-temannya gelap. Mendengarkan suara Abu Rafiq bicara Abu Rafiq. Oh, dia tahu. Oh, Abu Rafiq di atas tingkat 2. Sekelilingnya ada rumah-rumah. Dia tunggu sampai para orang itu tertidur. Jadi satu ketika sumbu-sumbu lampu itu dimatikan. Matikan semua. Selesai, pintu-pintu rumah ditutup. Nah, saatnya Abdullah bin Abi Atiq ini beraksi untuk menjalankan tugas Rasulullah SAW. Perintah Rasulullah SAW. Dia pun menyelinap masuk ke atas tangga. Gelap, teman-teman. Kita bayangkan orang rabun, kemudian kondisi gelap. Hanya yang mampu menerangi penglihatan beliau adalah keyakinannya. Sepertinya seperti itu. Abdullah bin Abi Atiq ini pun menutup jendela, pintu, karena semua orang bubar, jadi dia leluasa menutup. Semua orang juga masuk ke dalam rumahnya, menutup, mengunci rumah masing-masing sekitar rumah Abu Rafiq itu. Dan Abdullah bin Abi Atiq berteriak, ya Abu Rafiq. Dan Abu Rafiq ini hafal semua masyarakat yang ada di sekeliling rumahnya. Dia berkata, kamu siapa? Abdullah bin Atiq ketika mendengarkan suara Abu Rafiq, kamu siapa? Dia langsung menebas Abu Rafiq mendatangi arah suara itu. Setelah dia tebas, dia pun berlari keluar. Di sekeliling rumah ini sudah terdengar suara masyarakat yang terbangun, yang hirup. Banyak. Dan Abu Rafiq pun belum mati. Seketika Abdullah bin Abi Atiq ini mendengar suara, oh Abu Rafiq belum mati. Dia kembali lagi menuju ke sumber suara Abu Rafiq itu dan memastikan bahwa Abu Rafiq mati. Dia tusukkan
ke dada Abu Rafiq sampai dia rasa bahwa pedangnya sudah tembus ke tulang belakang Abu Rafiq itu. Setelah itu dia pun lari karena masyarakat sudah banyak berdatangan dari segala arah. Dia pun lari, dia melewati anak tangga. Dia saking terburu-burunya menghindari para masyarakatnya Abu Rafiq itu, dia tidak menghitung anak tangga dan sampai terjatuh, patah kaki kanannya si Abdullah bin Abi Atiq radhiyallahu anhu, patah kaki kanannya. Dan Abdullah bin Abi Atiq ini tidak berhenti sampai di situ. Dia mengambil imamah teman yang ada di kepala, semacam selendang kalau kita buka, dia ambil imamahnya. Kemudian dia mencoba untuk mengikat kakinya yang sudah patah, tulang kering Pak. Allah Akbar. Abdullah bin Abi Atiq pun ini pergi, ya, pergi keluar dari benteng pertahanan Abu Rafiq ini. Dia pun pergi, kemudian sampai di teman-teman Abu Rafiq. Dia berkata, teman-teman berkata, Abu Rafiq, ada apa Abu Rafiq? Apa kata Abu Rafiq? Alhamdulillah, Allah telah membunuh musuhnya. Hah, kenapa? Abu Rafiq sudah meninggal. Kalau begitu kita balik, sampaikan kepada Rasulullah bahwa tugas kita selesai ya Rasulullah. Tidak, saya tidak ingin balik kecuali saya harus memastikan betul-betul Abu Rafiq sudah wafat. Kalau kamu ingin pulang, silahkan pulang. Teman-temannya pun pulang. Abdullah bin Abi Atiq ini tinggal sampai menunggu subuh. Nah, karena kebiasaan orang-orang Yahudi, kalau rajanya meninggal, dia akan berteriak dan menyampaikan kepada masyarakat sekitar kerajaan. Dan kata Abi Rafi, silahkan pulang, saya akan menunggu di sini. Subuh pun tiba, subhanallah. Semua masyarakat Abu Rafiq Yahudi ini keluar mengatakan, raja kami terbunuh, Abu Rafiq terbunuh semalam, raja kami terbunuh semalam. Seketika Abdullah bin Abi Atiq mendengarkan kalimat itu, dia pun mengatakan alhamdulillah. Kemudian dia bergegas menuju Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesampainya di sana teman-teman sekalian, yang dilakukan oleh Abdullah bin Abi Atiq ini mengatakan bahwa ya Rasulullah, alhamdulillah Allah telah membunuh musuh-musuhnya. Apa kata Rasulullah SAW? Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kalian. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ganjaran pahala yang berlipat-lipat ganda bagi kalian. Tapi kata Abdullah bin Abi Atiq, tapi ya Rasulullah, kaki kananku patah. Allah. Tapi ya Rasulullah, kaki kananku patah. Apa kata Rasulullah SAW? Maaf teman. Uksud rijalak. Bismillah. Uksud rijalak. Luruskan kaki kananmu. Dan Rasulullah SAW meludahi kaki kanannya Abdullah bin Abi Atiq ini, kemudian mengelusnya, dan seketika itu Abdullah bin Abi Atiq berjalan melompat. Luar biasa. Padahal ini kaki kering, tulang kering yang patah. Tapi Rasulullah hanya sedikit ludah Rasulullah. Tapi ingat teman-teman, ini ludah Rasulullah, bukan ludah kita. Ya, ini ludah Rasulullah SAW. Jangan main-main. Suatu ketika ada riwayat juga di hadis Bukhari, bahwasanya Rasulullah SAW, kebiasaan orang-orang Ansar, ketika ada anak bayi lahir, dia bawa ke masjid, bawa ke Rasulullah untuk ditahnik. Ditahnik itu ambil sebiji kurma, kemudian Rasulullah mengunyahnya, kemudian memasukkan ke dalam mulut anak bayi. Itu tahnik namanya. Dan semua sahabat Rasulullah SAW pada saat itu bangga kalau Rasulullah berikan nama. Kemudian ludah yang pertama kali masuk, makanan yang pertama kali masuk ke dalam diri bayi itu adalah ludah Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW mengusapnya. Dan suatu ketika ada anak bayi yang diusap oleh Rasulullah, yang tadinya rambutnya jarang menjadi subur. Itu terdengar sampai ke Yaman. Dan di Yaman teman-teman sekalian, ada seorang nabi palsu yang kita tahu semua, Musailamah al-Kadzab.
dijuluki Al-Kadzab karena dia pembohong. Dia nabi palsu, mencoba untuk menyaingi Rasulullah SAW. Dan banyak pengikutnya. Nah, itu yang mengherankan juga. Sudah tahu tidak bagus, palsu, tetap ada yang mengikuti. Sama ya dengan sekarang kondisinya. Tapi ya, sudahlah. Kita kembali ke laptop. Apa kata pengikutnya? Ya Muzailamah. Di negeri Hijaz, kalau sekarang Madinah ya, di negeri Hijaz ada seorang nabi yang mengusap anak bayi, rambutnya subur. Ini anak-anak saya punya rambut, tapi semoga diusap dengan engkau, rambut ini bisa tambah subur. Nah, Muzailamah Al-Kadzab itu mengusap rambut itu. Nauzubillah. Rambut anak itu berguguran dan menjadi botak. Dan bukan hanya sampai anak itu, sampai keturunan anak itu botak semua rambutnya. Tapi jangan tersinggung ya teman-teman yang botak sekarang, jangan tersinggung. Pokoknya botak semua. Jangan tersinggung. Ini kisah Rasulullah SAW nyata di hadis riwayat Bukhari sahih. Ya. Kemudian tentang meludah teman-teman ya. Rasulullah SAW didatangi oleh para sahabat. Ya Rasulullah, kami sudah menggali air, menggali sumur dalam sekali ya Rasulullah, tapi airnya tetap asin. Kemudian Rasulullah SAW datang ke tempat itu, mengangkat tangan dan berdoa. Setelah itu Rasulullah meludahi sumur itu dan airnya menjadi tawar. Itu terdengar di negeri awan. Para pengikut Muzailamah Al-Kadzab mengatakan, ya Muzailamah, di negeri Hijaz ada seorang nabi, ya, dia meludahi air yang asin menjadi tawar. Coba kamu juga ludahi di sumur kami. Mana tahu bisa seperti orang-orang nabinya orang Hijaz, orang Madinah. Nah, Muzailamah pun melakukan itu. Dan nauzubillah, apa yang terjadi? Ludahnya Muzailamah turun ke sumur yang tadinya airnya tawar, airnya bagus, menjadi airnya bau bangkai, teman-teman. Nauzubillah. Ya. Jadi intinya ini adalah ludahnya Rasulullah SAW. Oke, mungkin seperti itu sharing kita malam Sabtu ini ya. Insya Allah di lain lagi kita akan lanjut dengan sharing kebaikan lewat kisah-kisah. Yang jelas teman-teman, kalau ada baik silakan ambil. Ada yang buruk komentar di bawah. Komen bentar maksudnya. Komentar di bawah. Tolong diberikan masukan karena kita semua belajar. Jelas kami hanya menggunakan media ini untuk sama-sama menebarkan kebaikan. Oke? Wallahu khairan hafizan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.